Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kitab fikih praktis dalam madhab Syafi'i yang ditulis oleh Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah. Kita masih di pembahasan Kitabul Buyu', kitab terkait dengan jual beli, dan pada malam hari ini kita masuk di dalam pembahasan jual beli yang terlarang. Belum memulai dengan riba, karena beberapa alasan. Pertama, jual beli yang paling nampak larangannya karena dijelaskan oleh Quran, hadits, dan kesepakatan umat terkait dengan jual beli riba ini akan rusaknya dan haramnya. Jadi dipilih dengan jual beli terlarang yang paling jelas dan nampak pengharamannya. Baru nanti berpindah ke jual beli goror, jual beli buah yang belum nampak kematangannya, dan jual beli yang berikutnya. Karena penulis sebenarnya tidak meluas, hanya menyebutkan pokok-pokok masalah yang wajib kita tahu dalam fikih jual beli. Kata beliau rahimahullah, war riba fid dhahab wal fiddah wal mat'umat. Wa la yajuzu bai'ud dhahab bid dhahab wal fiddah bil fiddah illa mutamathilan naqdan. Wala bai'u mabta'ahu hatta yaqbidahu. Wala yajuzu bai'ul laham bil hayawan. Ini sudah keluar dari emas dan perak. Wa yajuzu bai'ud dhahab bil fiddah mutafadilan naqdan. Wa kadzal mat'umat. Wala yajuzu bai'ul jinsi minha bi jinsihi mutafadila. Wa yajuzu bai'ul jinsi minha bi ghairihi mutafadila naqdan. Sampai di situ. Jadi pendek sekali pembahasan jual beli riba. Padahal masalah jual beli riba besar dan banyak. Cuman beliau sebutkan yang pokok dalam jual beli riba. Pertama, riba maknanya secara bahasa az-ziyadah. Riba secara bahasa bermakna az-ziyadah, tambahan. Nanti tergantung riba apa. Kalau riba fadl berarti tambahan dalam barang. Kalau riba nasi'ah berarti tambahan dalam waktu. Yang penting maknanya secara bahasa tambahan. Adapun secara istilah tergantung jenis ribanya. Karena secara umum jenis riba itu ada 3 yang menjadi pokok riba. Jenis-jenis riba yang banyak di bawah 3 jenis ini. Beliau sebutkan di sini 2 jenis. Kemudian nanti terpisah jenis ketiga. Riba ada 3 jenis. Pertama ada riba fadl. Kedua ada riba nasi'ah. Ketiga ada riba qard.
riba fadl yaitu jual beli sesuatu yang syariat wajibkan sama. Tapi dia lebihkan. Itu riba fadl. Misal nanti akan kita contohkan di ucapan penulis. Emas dengan emas. Kalau kita mau beli emas dengan emas. Syaratnya harus sama timbangannya. 1 gram dengan 1 gram. Kapan dilebihkan? Masuk di riba fadl. Riba nasi'ah jenis kedua. Dia jual beli sesuatu, saya bilang sesuatu, karena nanti kan bisa emas, bisa perak, bisa gandum, bisa garam. Makanya saya bahasakan dulu dengan sesuatu. Jual beli sesuatu dari barang yang syariat wajibkan untuk tangan ke tangan. Tapi dia akhirkan. Nah, itu masuk di riba nasi'ah. Tidak semua syariat wajibkan tangan ke tangan. Tidak semua syariat wajibkan sama. Tapi ada ketentuannya, ada barangnya. Nanti kita akan disebutkan oleh penulis. Ketika kita membeli atau menjual sesuatu yang syariat wajibkan tangan ke tangan, kontan, cash di tempat, di majelis akad, kita akhirkan riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Nanti ada bentuknya. Insya Allah di ucapan penulis kita akan pilih ini riba nasi'ah, ini riba fadl. Yang ketiga riba qard. Ini riba yang muncul dari utang piutang, bukan jual beli barang. Dari utang. Dia berutang. Anggaplah si A berutang kepada si B. Dia katakan, kalau tidak bisa dibayar pada tanggal atau hari yang telah ditentukan, maka dari pengunduran itu ada tambahannya. Lebih sehari tambahan sekian, 2 hari sekian, 3 hari sekian, 4 hari sekian. Jadi ada tambahan dari pembayaran ketika ada pengakhiran, pengunduran pembayarannya. Ini nanti riba qard. Pinjam uang dia pinjam 50 juta. Dibayar 5 bulan. 10 juta, 10 juta, 10 juta. Di setiap tanggal 3. Kalau dia undur ke tanggal 5, tambah 50 ribu. Misal, jadi 10 juta 50 ribu. 50 ribunya itu riba qard. Akadnya akad riba. Akadnya akad riba. Ini yang dipraktekkan di rentenir. Dipraktekkan di rentenir. Orang-orang yang menggandakan uang dengan cara pinjam meminjam. Pinjam meminjam. Nah, ini nanti akan disinggung secara terpisah oleh penulis di jual beli secara rohon gadean. Nah, ini yang di sini yang disinggung adalah riba fadl dan riba nasi'ah. Sebelum kita masuk di ucapan penulis, 3 jenis riba tadi itu diharamkan. Berdasarkan dalil Quran, hadits Nabi, dan kesepakatan umat. Jadi riba ini bukan kesepakatan ulama. Riba ini kesepakatan umat. Karena riba ini haram antara muslim dengan muslim. Haram antara muslim dengan kafir. Ini riba. Iya. Sepakat umat. Tidak ada orang yang tidak tahu kalau riba itu haram. Cuman orang masuk dalam riba kadang karena syahwat atau syubhat. Syahwatnya menguasai dirinya. Sehingga dia gunakan riba. Atau syubhat. Syubhat ini ada sesuatu yang dibisikan kepadanya berupa syubhat. Kerancuan. Oh, ini bukan riba. Ini bentuknya lain dari riba. Yang bentuknya ini secara
kasar dilihat bukan riba. Karena yang dimunculkan adalah akadnya lepas dari riba. Tapi hakikatnya sebenarnya riba. Dia cuma haluskan. Dia tahu kalau orang seperti ini tidak mau kalau riba. Bentuknya seperti ini. Dihaluskan. Nah, ini namanya kena syubhat. Kena syubhat. Akhirnya tadinya tidak mau riba. Jatuh juga dalam riba. Jatuh juga dalam riba. Ini riba sepakat umat akan haramnya. Adapun dalil Al-Quran sangat jelas ya. Saya sebutkan masing-masing satu. Quran satu, hadis satu. Supaya kita masuk di ucapan penulis. Dalil dari Quran akan haramnya riba. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Padahal riba dari jual beli, tapi dia jual beli terlarang. Diharamkan. Diharamkan. Adapun dalil dari hadis Nabi SAW beliau bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibah. Allah melaknat pemakan riba yang menganjurkan untuk makan riba, saksinya dan penulisnya. Semuanya sama dalam laknat. Yang makan dosanya sama dengan yang menganjurkan untuk makan, yang memberikan syubhat. Sebab orang pinjam riba. Dua saksinya, karena riba ini kan ketika terkait dengan uang, berarti kan utang. Utang harus ada dua saksi. Dua saksi, kemudian yang menulis akadnya, itu dilaknat semuanya. Dilaknat, ini menunjukkan diharamkannya. Diharamkannya. Dan tentunya sepakat umat akan haramnya. Sekarang jenis yang riba. Kata beliau riba, bidhab, itu terjadinya pada emas. Ini barang-barang riba sekarang ini akan disebutkan. Riba itu pada emas, wal fiddah, perak. Dan semua yang sama dengan emas dan perak. Dari sisi illah. Sebab emas dan perak riba karena dia adalah as-samaniyah. Memiliki nilai tukar. Maka masuk di dalamnya mata uang al-warokiyah. Mata uang kertas. Apakah dia terbuat dari emas, perak, itu jelas kan? Atau bukan dari emas, perak. Seperti kebanyakan mata uang sekarang. Terbuat dari kertas. Ilahnya kan sama dengan emas dan perak. Itu masuk dalam jenis riba. Itu barang riba. Wal mat'umat. Demikian pula makanan. Makanan di sini yang disebut oleh Nabi. Kurma, gandum, garam. Karena Nabi SAW menyebutkan barang riba dalam satu hadits. Dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau ad-dhahab bid-dhahab. Wal fiddah bil fiddah. Wal bur bil bur. Wasyair bis syair. Wal tamar bit tamar. Wal milh bil milh. 6. Barang riba itu 6. Diikutkan nanti 6 ini yang sama dengannya sebabnya. Yang disebut oleh Nabi ini 2. Yang ditimbang atau takar atau yang dimakan. Emas, perak, gandum, terus kurma, garam. Garam. Dan gandum Nabi sebutkan 2. Ada jenis bur, ada jenis syair. Karena gandum ada gandum yang memanjang seperti beras. Ada gandum yang bulat. Ada gandum yang bulat. Jenis gandum
barang riba. Dan diikutkan jenis gandum ini adalah yang ilahnya sama dengan gandum. Tadi kan yang diikutkan dengan emas dan perak adalah seluruh mata uang. Yang diikutkan dengan gandum adalah semua yang dimakan dan yang bisa disimpan. Kan gandum dimakan bisa disimpan. Semua makanan yang bisa disimpan masuk di sini. Berarti beras masuk. Keluar yang tidak bisa disimpan. Yang tidak bisa disimpan. Makanan yang tidak bisa disimpan. Dia bukan barang riba. Ya, dia bukan barang riba. Dari barang-barang yang belum sebutkan tadi, itu bisa masuk dari salah satu dari dua jenis riba. Bisa masuk dari salah satu dari dua jenis riba. Sebelum kita baca, dari barang tadi itu, kadang ada dua bentuknya orang melakukan jual beli terhadapnya. Ada jual beli sejenis, ada jual beli beda jenis. Dan ini beda syaratnya. Untuk jatuh dalam riba. Jual beli sejenis maksudnya emas dengan emas. Perak dengan perak misalnya. Gandum dengan gandum. Garam dengan garam. Kurma dengan kurma. Itu namanya jual beli sejenis. Kita mau beli kurma, tapi pakai kurma. Itu sejenis. Kita mau beli emas, pakai emas juga. Kita bawa emas lamanya, mau beli emas baru. Iya, biasa orang bilang tukar tambah emas. Dia kasih emas lamanya, dia minta emas baru, dan dia tambah uangnya. Dia tambah uangnya. Atau dia punya emas lama lebih besar, dia mau beli emas baru yang lebih kecil. Akhirnya pihak toko tambah uang ke penjual, pembeli. Iya, emas dengan emas. Itu namanya jual beli sejenis. Yang kedua, jual beli beda jenis dari barang riba. Emas, dia mau beli dengan perak. Emas, dia mau beli dengan rupiah. Dipahami mungkin? Iya. Demikian pula kalau hal-hal yang lain yang disebutkan tadi. Gandum, dia tidak beli dengan gandum. Dia beli dengan emas misalnya. Dia beli dengan rupiah. Itu namanya beda apa? Beda jenis. Sekarang kita sebutkan jenis yang pertama. Jual beli sama jenis. Tidak ada masalah jual beli sama jenis. Jika terpenuhi syarat. Ketika barang itu sama jenisnya. Maka syaratnya ada dua. Supaya tidak masuk riba. Kapan tidak terpenuhi dua syarat ini. Maka masuk riba. Bisa riba fadl. Bisa riba nasi'ah. Saya ulangi. Supaya kita langsung paham sebentar. Yang belum katakan ini riba. Ini riba. Jual beli barang sejenis. Kita mau beli emas dengan emas. Maka supaya tidak masuk dalam riba. Harus terpenuhi dua syarat. Syarat pertama. Sama timbangannya. Sama takarannya. Syarat kedua. Kontan. Di majelis akad. Dua syarat ini harus terpenuhi. Kita mau beli emas dengan emas. Mau tukar emas dengan emas. Harus sama. Mau lama ataupun baru harus sama. 1 gram dengan 1 gram. 1 gram setengah dengan 1 gram setengah. Kalau sudah sama, terpenuhi dua syarat kedua. Langsung diserahkan. Kita kasih emasnya, dia kasih emas. Ini dua syarat. Karena Nabi SAW katakan, Ad-dahab bid-dahab, wal-fiddo bil-fiddo, at-tamar bit-tamar, syair bis-syair, mil bil-mil, bur bil-bur, sawaan bisawaan, yadan biyadin. Itu syaratnya. Kalau antum emas dengan emas,
perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam, kurma dengan kurma. Bisa terpenuhi boleh, yang penting sama-sama. Di takbir lain, waznan bi waznin. Timbangannya sama. Kadang ditimbang. Iya. Kailin bi kailan. Takarannya sama. Kan ini ada yang ditakar, ada yang ditimbang. Takarannya sama. Satu sok dengan satu sok. Dipahami ini? Kalau yang ditakar. Iya. Kalau yang ditakar. Syaratnya itu sama-sama. Kalau timbangannya ditimbang sama timbangannya. Kalau ditakar sama takarannya. Harus sama. Terus itu syarat pertama. Yang kedua kata Nabi, yadan biyadin. Tangan ke tangan. Di majelis akad diserahkan. Paham ini? Dua syarat kalau barangnya sama. Kalau tidak terpenuhi syarat pertama, dia tidak sama. Beda. Ini masuk dalam nanti tukar tambah emas. Tukar tambah kurma. Tukar tambah gandum. Tidak sama. Lebih. Riba fadl. Riba fadl. Kalau lebih. Walaupun semajelis. Dia kasih emasnya, kita kasih emas kita. Tapi ada tambahan. Riba fadl. Karena Nabi persyaratkan. Dalilnya adalah Nabi SAW pernah bertamu di Bilal. Kita tahulah Bilal ibn Abi Rabah. Muadzin Rasulullah. Beliau bukan orang Madinah. Beliau orang Afrika. Orang hitam beliau. Radhiyallahu ta'ala. Tapi tidak masalah hitam. Karena sudah didengar suara sandalnya di surga. Bilal. Jadi Rasulullah pernah bertamu di rumahnya. Namanya yang bertamu orang mulia. Belum pengen melakukan pelayanan yang baik. Akhirnya dia punya kurma yang tidak baik. Dia bawa ke pasar. Dia punya kurma 2 sok. 2 sok itu 8 kali telapak tangan digabung. Karena 1 sok 4 kali yang begini. 4 kali ini 1 sok. Berarti kalau 2 sok 8. Belum bawa ke pasar. Dia tukar dengan kurma burni. Kurma burni ini kurma yang bagus. Iya, dia tukar dengan 1 sok. Jadi kurmanya tadi itu 2 sok. Dia tukar dengan kurma burni 1 sok. 4 kali saja. 1, 2, 3, 4. Sementara dia 8. Ya, ketika Rasulullah, dia layani Rasulullah dengan kurma bagus. Rasulullah bertanya, kenapa Bilal punya kurma bagus? Beliau bilang, ain hada, dari mana ini kamu dapat? Dia bercerita, tadi saya punya kurma tidak bagus. Saya bawa ke pasar, 2 sok, saya tukar dengan 1 sok, ini kurma. Saya tukar dengan 1 sok, ini kurma. Ketika mendengar cerita itu, kata Rasulullah, awwah, 2 kali. Ainur riba 2 kali. Awwah, kalau kita bilang, aduh, begitu. Nabi merasa sakit ketika mendengar itu. 1 sok, belum tukar dengan berapa? 2 sok. Kata Nabi, awwah, itulah riba. Karena kurma dengan kurma syaratnya harus sama. 1 sok dengan 1 sok. Tidak pandang. Beda kualitas. Harus sama kalau mau beli kurma dengan kurma. Dipahamkan? Itulah riba. Syarat apa yang tidak terpenuhi? Tidak sama. Padahal kan Bilal dia kasih 2 sok, dia kasih 1 sok. Paham kan? Tapi tidak sama. Nabi bilang itulah riba. Riba apa ini? Riba fadl namanya. Karena lebih. Ada kelebihan. Dipahami ini? Ini tidak terpenuhi syarat pertama. Nabi bilang riba. Kalau tidak terpenuhi syarat kedua. Masih barang satu jenis. Tapi tidak tangan ke tangan. Kita bawa emas kita 1 gram. Toko juga mau kasih kita emas 1 gram.
tapi dia janjikan akan dibuatkan dulu. Kita kasih 1 gram. Oh ya, nanti kamu mau jenis apa? Nanti kalau jadi kamu datang ambil. Diakhirkan pemberiannya. Sudah kita kasih emasnya, baru nanti dia kasih emasnya. Sama, 1 gram dengan 1 gram. Cuman beda waktu penyerahan. Tidak diserahkan di majelis akad. Ini riba. Ini riba. Iya. Karena Nabi SAW yang sejenis 2 syaratnya. 2 syaratnya. Sama tangan ke tangan. Riba apa namanya? Riba nasi'ah. Ini masuk nanti dalam riba nasi'ah namanya. Ini kalau sama barangnya. Ya gimana jalan keluarnya? Nabi kasih jalan keluar kepada Bilal. Kan Nabi bilang ini riba ini yang kamu lakukan Bilal. Maka Nabi berikan jalan keluar kepadanya. Supaya tidak masuk di riba fadl. Dan tidak masuk juga di riba nasi'ah. Kata Nabi, kalau kamu mau jual dulu kurmamu. Yang 2 sok tadi. Kamu jual kurmamu 2 sok tadi. Dengan uang. Setelah kamu dapatkan uangnya, kamu pergi beli kurma yang bagus. Artinya kalau emas berarti kita punya emas lama. Kita pergi jual emas lamanya. Jangan langsung ditukar tambah. Kita jual, dapat uangnya, baru beli emas baru. Terserah kita mau tambah uang atau tidak. Dipahami ini? Itu jalan keluarnya. Kalau begitu nanti langsung tidak masuk riba. Itu jalan keluar disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus diperhatikan 2 syarat ini. Kalau sama jenis. 2 syarat. Sisa 1. Karena penulis langsung menghukumi ini riba. Kenapa bisa riba? Nah, ini syaratnya ini harus antum paham. Sama jenis 2 syarat. Sama tangan ke tangan. Kalau beda jenis. Kita mau beli emas dengan perak. Kita mau beli emas dengan rupiah. Para ulama kita merinci. Beda jenis ini ada 2 bentuk. Bentuk pertama sama ilahnya. Sama alasannya kenapa jadi riba. Sama alasannya kenapa jadi riba. Seperti emas dengan rupiah. Perak dengan rupiah. Perak dengan emas. Kan beda jenis. Tapi sama sebabnya kenapa dia riba. Apa sebabnya kenapa dia riba? Punya nilai tukar. Ini jenis pertama. Yang kedua, barang riba, beda jenis, beda ilah. Beda sebab ribanya. Misal, emas, uang rupiah, perak. Ribanya kenapa? Karena dia nilai tukar. Bisa dipakai untuk membeli sesuatu. Iya. Gandum, garam, kurma, atau ikut beras misalnya. Sebab ribanya adalah karena dia dimakan yang bisa disimpan. Berarti beda kan? 1 dimakan bisa disimpan, 1 harga. Beda. Beda jenis, beda sebabnya riba. Nah, ini beda syaratnya. Kita ambil dulu ya jenis pertama. Beda jenis tapi sama sebab ribanya. Nah, ini kelompoknya emas dengan perak. Perak dengan rupiah. Rupiah dengan emas. Rupiah dengan dolar. Bisa begitu nanti. Paham kan? Karena emas juga nanti di sini sorofah. Tukar menukar uang. Tukar menukar uang. Kalau rupiah dengan rupiah berarti 2 syarat. Kalau rupiah dengan dolar, nanti masuk di sini. Beda jenis sama sebab. Kalau beda jenis sama sebab, 1 saja syaratnya. Kita ulangi. 1 saja syaratnya. Kalau beda jenis sama sebab ribanya. Dia hanya memiliki 1 syarat supaya tidak jadi riba. Apa itu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ikhtalafatil ajnas, tabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Jika beda jenisnya, maka silakan melakukan transaksi jual beli
Yang penting tangan ke tangan. Artinya kan emas sama perak, enggak mungkin kita kasih sama timbangannya. Karena beda harga. Paham kan? Enggak mungkin ada orang mau kasih kita 1 gram emas dengan 1 gram perak. Enggak mungkin. Enggak mungkin bisa kita mau beli emas 1 gram dengan uang rupiah harus 1 gram. Iya kan? Enggak mungkin. Iya kan? Makanya kemudahan dalam syariat. Kalau beda jenis, tapi sama sebab ribanya. Silakan melakukan jual beli, yang penting tangan ke tangan. Kita mau beli emas dengan rupiah. Emas 1 gram berapa sekarang? Berapa sekarang? Abu Yusuf? 900, anggap 900 kita genapkan. 900 rupiah. Emasnya 1 gram. Tidak apa-apa. Yang penting tangan ke tangan. Kita kasih rupiahnya, dia kasih emasnya. Tidak boleh. Oh ya saya mau yang jenis ini. Tolong buatkan saya. Langsung kita bayar. Emasnya besok. Riba. Riba apa itu? Nasi'ah. Ketika tidak tangan ke tangan, maka akan riba nasi'ah. Kalau sama jenis bisa riba fadl, bisa riba nasi'ah. Kalau beda jenis, riba nasi'ah saja. Karena tidak mungkin kasih sama. Jadi dia masuk di riba nasi'ah saja. Dipahami ini? Kita mau beli emas dengan perak. Beli emas dengan perak. Harus tangan ke tangan. Kita kasih peraknya, dia kasih emasnya. Kapan tidak sama, tidak tangan ke tangan? Riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Itu jenis pertama. Adapun beda jenis, beda ilah. Beda jenis, beda sebab. Beda jenis, beda sebab. Satunya harga, satunya makanan. Satu harga, satu makanan. Maka tidak akan ada riba nasi'ah, tidak ada riba fadl. Ini harus antum perhatikan baik-baik. Antum mau beli makanan, beli kurma dengan emas. Wah, Masya Allah ini. Dia tidak punya uang, dia cuma punya emas. Jadi dia mau beli kurma. Dia mau beli dengan apa? Emas. Tidak dipersyaratkan sama, tidak dipersyaratkan tangan ke tangan. Boleh kita beli online. Kalau yang tadi tidak boleh online masalahnya. Karena tidak akan ada tangan ke tangan. Dipahami ini? Tidak ada. Jadi kita mau beli kurma dengan rupiah. Tidak ada syarat sama sekali. Tidak harus sama, tidak harus tangan ke tangan. Boleh diakhirkan kurmanya, boleh diakhirkan pembayaran rupiahnya. Karena beda jenis, terus beda sebab ribanya. Mungkin bisa dipahami, inilah jenis barang. Kalau kita pahami yang saya ucapkan ini, inilah kaidah yang diberikan oleh ulama kita terkait dengan ribanya ini barang. Riba apa masuk di mana dan kapan dikatakan riba. Saya ulangi, kalau sama jenis, sama sebab, 2 syarat. Harus sama timbangannya, takarannya, dan tangan ke tangan. Beda jenis, sama ilah, sama sebab. 1 syarat, tangan ke tangan. Dipahami kan? Beda jenis, beda sebab. Tidak ada syarat. Jadi turun itu syaratnya. 2 syarat, 1 syarat, tidak pakai syarat. Mungkin bisa ini? Alhamdulillah. Kata penulis, riba pada emas, pada perak, pada makanan. Kemudian beliau bilang, tidak boleh jual emas dengan emas. Perak dengan perak. Illa mutamasilan nakodan. Perhatikan itu 2 syaratnya. Tidak boleh jual beli emas dengan emas, perak dengan perak. Beda jenis, sama sebab. Tidak boleh kecuali 2 syarat. Mutamasilan sama nakodan, cash, kontan di tempat. Apa bahasa kitanya itu? Kalau tangan ke tangan. Di cash kan? Di cash. Itu bahasa kita itu. Tunai. Nakdan tunai. Sama tunai. Paham itu syaratnya? Pendek sekali belum katakan. Langsung emas, perak. Ya masuk semua. Kurma-kurma. Gandum-gandum.
Iya, sama tunai. Sama tunai. Dipahami mungkin? Nah, ini yang perlu katakan. Terus, wala bai'u mabta'ahu hatta yaqbidah. Ini diselipkan ya masalahnya ini. Padahal ini akan berlaku bahkan walaupun nanti bukan barang riba. Cuman diselipkan di sini. Kata beliau, tidak boleh kita menjual apa yang kita beli sampai kita menggenggamnya. Dipahami ini? Ini sebenarnya berlaku untuk semua barang, bukan hanya barang riba. Kan kadang kan orang membeli barang untuk dia jual. Dia mau beli emas untuk dia jual. Dia mau beli perak untuk dia jual. Dia mau beli kurma untuk dia jual. Dipahami ini? Bahkan ini bukan hanya barang riba. Semuanya. Semuanya. Tidak boleh kita menjualnya. Apa yang kita beli sampai kita pegang. Dipahami ini? Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau memang susah dipegang, maka pindah gudang. Pindah gudang, paham kan? Dipindahkan dari gudangnya si penjual. Paham maksudnya? Bagi barang yang bisa dipindah. Kalau barang yang tidak bisa dipindah, cukup ditakliyah, dikosongkan. Paham maksudnya? Kan barang itu yang kita beli ada yang bisa dipindah, ada yang tidak bisa dipindah. Yang bisa dipindah selain akorot, selain rumah, dan yang semisalnya kan yang dijual. Kalau barangnya yang tidak bisa dipindah, cukup ditakliyah, dikosongkan saja. Kapan dikosongkan? Sudah bisa kita jual. Sudah bisa kita jual. Iya. Karena kapan tidak dikosongkan bahaya. Kadang ini yang tempati, tidak mau keluar padahal kita sudah jual. Ini kan perselisihan lagi nanti. Bermasalah. Orang tidak bisa pakai barang padahal dia sudah beli. Maka syaratnya harus dia kosongkan. Itu kalau tidak bisa dipindah. Tapi kapan bisa dipindahkan? Maka tidak boleh kita jual sampai dipindahkan. Mungkin dipahami ini. Bahkan walaupun dalam toko keluar. Dalam gudangnya keluar. Baru boleh kita transaksi jual beli lagi. Dipahami ini? Harus begitu. Karena Nabi SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan selainnya, beliau berkata kepada Hakim Ibn Hizam, Qultu, saya bilang kepada Rasulullah awalnya, inni abta'u hadil buyu. Fama yahillu li wa ma yahrumu alayya. Saya membeli ini barang. Maka dia bertanya, apa yang dihalalkan bagiku dan apa yang diharamkan bagiku? Kata Nabi kepadanya, ya benar akhi, wahai anak saudaraku, karena semua kita bersaudara. Kita bilang saudaraku pada orang lain walaupun bukan seibu sebapa. Jadi beliau berkata, wahai anak saudaraku, la tabi'anna syai'an hatta takbidah. Jangan pernah kamu menjual sesuatu sampai kamu menggenggamnya. Itu yang pertama. Dan genggam itu tergantung barangnya. Ada yang digenggam, maksudnya secara nampak. Ada yang sudah memang dibawa kekuasaan kita. Sudah dibawa kekuasaan kita. Dan juga nanti masuk dalam hadits, la tabi' ma la tamlik. Jangan kamu jual apa yang kamu tidak punya. Masuk nanti. Walaupun itu akan disinggung di bai'ul goror. Jual beli yang ada gorornya. Jual beli yang ada gorornya. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW dan ini berlaku umum. Ini berlaku umum. Terus beliau berkata, wala yajuzu bai'ul laham bil hayawan. Ini cabang juga dari riba. Tidak boleh menjual, membeli daging dengan hewan. Kita mau beli daging dengan hewan yang masih kita belum potong. Boleh enggak? Kata beliau tidak boleh. Alasannya barang riba. Dari mana barang ribanya? Karena dimakan. Karena dimakan.
Tapi yang benarnya dia tidak masuk. Karena Nabi tidak sebutkan. Nabi tidak sebutkan. Oleh karena itu Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala dalam fatwanya ketika ditanya boleh enggak jual beli hewan, ya jual beli daging dengan hewan yang belum dipotong. Beliau berkata, la ba'as. Bai'ul laham bihayawan, la ba'as. Jual daging dengan hewan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuman beliau berkata, tidak boleh. Karena mereka memasukkan bahwa daging dengan daging itu riba. Ketika kita daging dengan hewan yang belum dipotong, maka akan kurang nanti timbangannya kan. Kita tidak tahu berapa timbangannya. Itu ia mengatakan tidak boleh. Kalau mau hati-hati, jangan. Kalau memang mau hati-hati, jangan. Jual saja hewan kita. Baru kalau mau makan daging, beli dagingnya. Tidak perlu jual beli daging dengan hewan. Untuk hati-hati kan, ini diperselisihkan. Karena Nabi tidak sebut daging. Dalam hadis tentang riba. Itu sisi perselisihannya. Karena ulama berselisih pendapat. Apakah kita masukkan juga daging? Sebagian ulama memasukkan karena dia makanan. Sebagian ulama memasukkan kan dia makanan. Sebagian lagi tidak memasukkannya. Kan dia memang makanan tapi kan dia tidak bisa disimpan lama. Tidak bisa disimpan lama. Syaratnya harus makanan bisa disimpan. Makanan harus bisa disimpan. Sebagian lagi mempersyaratkan dia makanan yang ditakar atau ditimbang. Daging bukan ditakar. Dia ditimbang. Dia ditimbang. Ada banyak masalah dalam masalah ini. Jadi makanya kita katakan yang hati-hatinya jangan jual beli daging dengan hewan. Kalau mau daging dengan daging. Daging dengan daging. Setelahnya kita selesaikan kan ini mudah. Waya juzu. Tadi kan tidak boleh. Sekarang boleh. Bai'ud dhahab bil fiddah. Menjual emas dengan perak. Mutafadilan beda. Nakodan yang penting tunai. Jadi kalau antum beli emas dengan emas, perak dengan emas boleh beda timbangannya. Yang penting tunai. Kapan tidak tunai riba apa tadi? Riba apa tadi? Nasi'ah. Wakadal mat'umat. Demikian pula makanan. Boleh antum jual makanan dengan makanan. Boleh. Sama dengan hukumnya tadi emas dengan emas. Emas dengan emas 2 syarat. Perak dengan perak 2 syarat. Perak dengan emas 1 syarat. Makanan juga seperti itu. Antum mau gandum dengan gandum 2 syarat. Tunai sama. Tapi kalau beda jenisnya. Beda jenisnya, cuma sama ilahnya, sama sebabnya. Antum mau beli misalnya kurma dengan gandum. Kan sama-sama makanan. Sama-sama makanan. Ditakar juga sama-sama. Ditimbang juga sama-sama. Bisa disimpan juga sama-sama. Ini kan beda jenis tapi sama sebab. 1 syarat. Tangan ke tangan. Tangan ke tangan. Boleh. Terus wala yajuzu bai'ul jinsi minha bijinsihi mutafadilah. Ini disinggung terakhir. Tidak boleh menjual sejenis darinya dengan sejenis kalau lebih. Karena kapan lebih sejenis dengan sejenis riba apa? Riba apa? Riba fadl. Ini yang kita katakan tadi. Penulis tidak bilang. Riba fadl. Tidak boleh. Wa yajuzu bai'ul jinsi minha bigoirihi mutafadilan naqda. Boleh jual beli sejenis dengan selainnya berlebih, yang penting tunai. Berulang lagi. Yang penting apa? Tunai. Karena ada yang punya 2 syarat, ada yang memiliki 1 syarat. Selesai pembahasan riba. Dan ini ringkas sekali, alhamdulillah sedikit sekali yang disebutkan. Berikutnya bai'ul goror. Jual beli yang ada gorornya. Ini insya Allah di pertemuan akan datang. Kita ada. Kita baca di sini sedikit pertanyaan.
Di wilayah saya ada undian yang hadiahnya adalah uang. Sistem undiannya adalah nomor seri yang tertera setiap 3 bulan sekali. Dan yang nomornya naik dapat hadiah. Apa hukum hadiah undian tersebut? Ketika kita beli barangnya. Kita beli barang baru kita dapat nomor serinya, begitu mungkin ya. Kalau kita memang butuh barangnya, kemudian kita dapat nomornya itu, ya, kemudian diundi ternyata kita naik, tidak masalah. Tapi kalau kita tidak mau beli barangnya, kita cuma mau dapat undiannya, nomor undiannya mau diundi, maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Bagaimana hukumnya menjual mukena dengan corak atau motif Ustaz? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, apalagi kalau perempuan kan dipakai sholat di rumah. Tidak ada orang yang terganggu di belakang. Tidak ada orang yang terganggu di belakangnya. Apa hukum tukar tambah HP yang sejenis tapi beda waktunya? Apakah HP ditimbang, ditakar, dimakan? Barang riba kan itu. Barang riba itu kan emas, perak, makanan. Ya, HP kan bukan. Jadi kalau kita beda begitu, tidak ada sebab itu, silakan melakukan. Tidak ada syaratnya harus tunai, harus sama, tidak ada syaratnya. Jadi tadi itu di barang riba saja. Yang beda jenis sama ilah, sama jenis, sama ilah. Nah, itu tadi. Barang riba saja beda jenis, beda ilah, beda sebab, itu kan tidak masuk riba. Tidak masuk dalam riba. Apa Ustaz bisa diulang sebab-sebab riba yang telah disebutkan tadi? Sebab riba tadi sudah kita sebutkan. Ditimbang, ditakar, dimakan, atau samaniyah, punya harga, nilai tukar. Punya harga, punya nilai tukar. Punya nilai tukar. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Saya pernah jamak qashar sholat maghrib dan isya. Tapi maghribnya 2 rakaat dan isyanya 2 rakaat. Iya, Masya Allah. Jadi kan mungkin ini dia lakukan sebelum dia tahu. Kalau sebelum diketahui cukup bertobat saja. Cukup bertobat saja. Iya. Kalau setelah kita tahu wajib qadha. Tidak sah maghrib 2 rakaat. Maghrib tidak dijamak qashar. Yang dijamak qashar itu adalah rubaiyat. Salat yang 4 rakaatnya. Itu yang dijamak qashar. Salat yang 4 rakaatnya. Duhur, asar, isya. Yang 4 rakaatnya. Adapun yang 2 atau 3 tidak jamak qashar. Tidak jamak qashar. Itu ketentuannya. Jadi kalau kita lakukan setelah kita tahu, kita ganti. Karena tidak sah. Kita qadha. Sambil bertobat. Ustaz, apa hukum dari COD? Tergantung. Kita COD barang riba atau bukan. Kalau yang kita COD emas, perak, dengan rupiah kan. Karena rata-rata sekarang kita bayar pakai rupiah. Kalau kita COD-nya emas perak, berarti sama sebab beda jenis. Syaratnya tangan ke tangan. COD bukan tangan ke tangan. COD bukan tangan ke tangan. Riba. Riba nasi'ah. Tapi kalau COD-nya bukan barang riba, kita beli dengan rupiah. Rata-rata seperti itu kan. Dengan rupiah. Yang kita beli baju. Yang kita beli makanan. Bukan barang emas perak.
Enggak apa-apa COD. Kan tidak ada syaratnya. Enggak ada syarat harus sama, enggak ada syarat harus tunai. Boleh COD. Boleh COD. Ini Allah alam. Apakah asuransi jiwa termasuk riba? Gimana itu asuransi jiwanya itu? Yang dimaksud. Kita tabung uang 1 bulan 500 misalnya. Kemudian kita ambil di masa tua sesuai dengan nilai yang kita tabung atau lebih. Kan tinggal itu saja. Iya. Dilihat. Kalau sama bukan riba. Kalau beda riba. Misalnya kita tabung baru 10 juta. Kita sakit. Biaya sakitnya 30 juta. Riba. Kan beda harga yang kita dapat, beda yang kita masukkan. Beda yang kita masukkan. Riba, jadi tergantung gimana maksudnya. Saya pernah tidak sengaja melukai seseorang. Dalam keadaan sangat takut. Saya langsung bernazar. Jika tidak ada yang membahayakan saya dan orang yang saya lukai, maka saya akan berpuasa sekian hari. Bagaimana hukum bernazarnya saya ini Ustadz? Wajib kita tunaikan. Nadar to'at namanya. Nadar untuk melakukan puasa itu namanya nadar to'at. Kata Nabi SAW, "Man nadara ayuti Allah fal yuti'hu." Siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, taati. Taati Allah. Itu kata Nabi SAW. Pernah ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Dia katakan, saya pernah bernadar di sebelum saya Islam. Untuk menyembeli di suatu tempat yang bernama Buana. Bernama Buana. Kata Nabi SAW, hal fiha wathanun yu'bad. Karena ini nadar di suatu tempat. Jangan sampai tempat itu ada sesuatu yang dikeramatkan. Nabi bertanya dulu sebelum suruh tunaikan. Karena nadar menyembeli itu kan ibadah. Nadar to'at. Maka Nabi bertanya dulu, apakah di tempat itu ada berhala yang disembah? Dia bilang tidak. Kemudian Nabi bertanya lagi, hal fiha idun min a'yadil musyrikin? Apakah di tempat itu ada perayaan yang biasa dirayakan oleh orang musyrikin? Karena ini masalah, kenapa dia bernadar sembeli di situ? Apakah ada perayaan di situ, perayaan jahiliyah? Dia bilang tidak. Kata Nabi, aufi binadri. Penuhi nadarmu. Penuhi nadarmu. Padahal ini di masa jahiliyah dia bernadar. Bukan di masa Islam. Jadi Nabi katakan penuhi nadarmu. Kalau nadar to'at kita penuhi. Kalau nadar to'at kita penuhi. Wallahu a'lam. Apakah boleh seorang menjadi imam di masjid, akan tetapi belum mempelajari fikih imam? Boleh. Boleh, yang penting dia hafal Quran. Tahu tentang kewajiban dan rukun sholat. Tahu tentang kewajiban dan rukun sholat. Boleh. Walaupun kalau dia pelajari hukum seputar imam itu lebih bagus. Dan sampai dia mengimami orang, dia tidak tahu ya cara imam. Orang tua saya masih melakukan riba. Saya sudah menasehati. Apakah hukumnya saya mengambil uang yang diberikan kepada saya sebagai nafkahnya? Halal. Halal. Doakan orang tua kita supaya dapat hidayah. Bagaimana sistem penjualan per pre-order? Artinya barangnya dipesan dulu, baru dibuatkan atau diadakan. Apakah termasuk transaksi yang dilarang atau riba Ustaz? Tidak, itu namanya akad pabrik.
Itu kan jual beli jasa untuk dibuatkan. Itu namanya akad istisna, akad mau dibuatkan. Ya kan, kita kan belum mau beli barangnya, kita mau dibuatkan barang. Itu namanya akad pabrik. Akad jasa untuk dibuatkan barang. Boleh, tidak masuk riba. Yang penting sudah ditentukan jenis barangnya dan waktu penyerahannya. Supaya nanti tidak berselisih. Ketika jadi, tidak berselisih. Saya tidak pesan yang ini. Tidak, ditentukan dulu barang apa yang kamu mau. Hari apa kamu ambil. Ditentukan itu. Dan ini nanti bisa masuk di bentuk jual beli salam yang kita akan jelaskan nanti. Atau jual beli salam. Jual beli salam atau salam. Kita dahulukan bayarnya, barangnya nanti. Kita paham ini? Seperti kita akad untuk dimasakkan. Untuk dimasakkan. Di suatu acara yang kita mau buat. Di suatu acara yang kita mau buat. Kita akad sama pihak catering. Untuk membuatkan makanan. Untuk membuat makanan. Harganya jelas. Makanan yang kita mau pesan harus jelas. Harganya harus mati di tempat. Dan harus diserahkan harganya. Nanti barang yang akan diantarkan. Diantarkan. Ini yang disebutkan. Kata Nabi dalam jual beli salam. Fi waznin ma'lum. Wa kailin ma'lum. Ya. Di takaran timbangan yang jelas. Wa waktin ma'lum. Waktu penyerahannya dimaklumi. Ada ketentuannya. Sudah ada akadnya. Itu dibolehkan. Itu dibolehkan walaupun kita belum miliki. Kalau tukar tambah emas. Harga emas yang kita jual harus kita pegang dulu uangnya. Harga emas yang kita jual harus kita pegang dulu uangnya kah? Baru kita tambah uangnya untuk beli emas yang lain. Kalau beli emas dibuatkan modelnya dulu. Selesai baru dibayar. Termasuk riba atau tidak riba? Kalau kita akad sekarang. Saya mau model ini. Tolong buatkan. Ini saya bayar. Emasnya nanti. Riba. Riba seperti itu. Iya. Kalau kita bilang tolong buatkan saya jenis ini. Kalau jadi nanti kita akad. Tidak riba. Tapi kalau akad duluan. Bahkan kita sudah bayar. Nanti emasnya. Riba. Riba apa kira-kira? Riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Iya, tidak boleh. Itu riba nasi'ah. Iya. Apakah termasuk riba ketika kita kredit motor? Yang mana kalau kita terlambat bayar per bulannya kita kena dendanya. Tapi kita berusaha untuk tidak terlambat bayar. Masalahnya bukan kita berusaha untuk terlambat atau tidak. Kita sudah mengakati akad riba. Kita sudah tulis, kita tanda tangan. Kamu setuju ini akad? Kita tanda tangan. Berarti kan kita pemakan riba. Itu masalahnya. Bukan berusaha untuk tidak terlambat. Kita sepakati riba. Gimana kalau kita sepakat untuk zina? Nah, sama seseorang, na'udzubillah. Kita sepakat, tapi nanti saya tidak tambah-tambah sedikit. Sesuai dengan yang saya bayar. Saya kan mau zina, akad kita 100.000. Tidak ada tambahan kalau terlambat cabut. Misalnya begitu, boleh itu. Kan kalau sudah dosa-dosa, tidak bisa diakali seperti itu. Makanya nanti mungkin akan datang, insya Allah. Kan belum datang kita pembahasan pegadaian. Iya, belum datang, akan datang nanti babnya. Akan datang juga nanti disinggung jual beli inah. Jadi jual beli inah ini, dia sebenarnya mau pinjam uang. Mau pinjam uang. Tapi dihaluskan dengan cara beli kredit.
barang. Baru barangnya dia tidak ambil. Dia langsung jual cash di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Dengan jual cash. Ya misalnya dia punya uang 20 juta. Dia butuh uang 50 juta. Akhirnya dia pergi penjual motor atau penjual mobil. Anggaplah. Dia bilang saya mau beli mobil cicil. DP 20 juta. Mobil apa? Jenis ini. Baik, kamu cicil 2 tahun. 2 tahun. Nilainya 100 juta. DP 20 juta. Diakad seperti itu. Belum diambil barangnya, itu mobil tadi yang saya akad cicil, saya jual ke kamu. Jual ke kamu. Dengan harga cash 100 juta. Tadi kalau dia cicil kan 100, anggaplah 150. 150. Dia bilang saya mau jual cash 100 juta. Sudah, dia kasih uangnya tadi kan 20. Sekarang dia dapat 100. Tinggal setelahnya dia cicil. Cicilan yang dia akad. Tidak ada mobil. Ini kan dia pinjam uang. Ini kan dia ada hilah. Dihaluskan dengan jual beli. Tidak bisa kita bilang begitu. Kalau sudah riba, dosa ya dosa. Tidak bisa dihaluskan dengan apapun. Tidak ada dibilang, dialasankan, dibilang nanti tinggal saya tidak denda. Nah, kita sudah akad riba. Itu masalahnya. Kita sudah akad riba. Saya beli emas 900. Seminggu kemudian emas naik menjadi 1 juta. Apakah sisa kelebihan 100.000 tersebut riba? Tidak. Tidak. Kalau kita beli emas, kita sudah pegang emasnya. Kemudian emasnya naik, kita jual. Tidak. Kan beda ini. Beda. Kita kan bukan riba. Kita menjual emas yang kita punya. Kita kan bukan tukar emas dengan emas. Kita jual yang kita punya. Beda. Ini beda bentuknya dan bukan riba. Jika kita berutang, tapi dalam perjalanan hutang, kita memberikan hadiah kepada pemberi hutang. Tapi niatnya hanya sebagai hadiah saja. Kenapa kita beri hadiah? Apakah sebelumnya biasa memang kasih hadiah? Atau setelah dikasih pinjaman? Itu pertanyaannya. Kalau memang biasa beri hadiah sebelum kita berutang, tidak ada masalah. Berarti itu hal yang biasa kita lakukan walaupun tidak ada utang. Tapi setelah dia kasih pinjaman baru kita sering-sering kasih hadiah. Nah ini masalah. Berarti ini kan karena ada pinjaman. Riba. Riba. Jelas itu ribanya. Dan itu kan riba qard namanya. Maksud di riba qard, riba yang muncul karena utang piutang. Pertanyaan terakhir. Pernah ana sholat berjamaah. Pada saat sujud, imam belum bangkit dari sujud. Ana bangkit, belum cuman lupa. Dulu, cuman lupa. Kemudian ana sujud kembali. Lalu setelah imam salam, ana sujud sahwi. Apakah yang ana lakukan ini Ustadz sudah benar? Tidak benar. Kalau makmum lupa, imam tidak sujud sahwi, tidak sujud sahwi kita. Tidak sujud sahwi kita. Kalau kita sholat sendiri atau kita imam baru sujud sahwi. Kalau kita di makmum, kita tidak sujud sahwi kalau kita lupa. Kita cukup bertobat saja wallahu alam. Atas apa yang telah kita lakukan, kelalaian itu sehingga kita bangkit sebelum imam bangkit. Alhamdulillah, kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.